Selamat pagi dalam salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Dipuji ditinggikanlah namamu ya Tuhan oleh sebab kebesaran dan kemuliaan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Kami tahu Tuhan telah menyediakan hari yang baru dengan segala kemurahan dan berkat yang menyertainya, maka kami berbahagia dan bersyukur karenanya. Maka ketika kami merenungkan firman Allah pun semakin meneguhkan dan menambahkan kepada kami hikmat, kekuatan, dan pertolongan untuk kami tetap menyendengkan, menyadarkan hidup kami kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Adalah merupakan sebuah kehendak Allah jika kita mengalami keberhasilan, kesuksesan di dalam banyak hal yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kemudian dapat terdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita, yang kemudian juga terdampak bagi kita secara pribadi. Maka dengan demikian menjadi penting bahwa bagaimana kualitas hidup itu juga sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang kita peroleh, tetapi bagaimana kita berimplikasi. Tapi bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain sebagai akibat kita diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan dengan baik. Adalah menjadi kehendak Tuhan yang paling mendasar ketika Tuhan menyatakan kuasa untuk mempercayakan banyak hal kepada kita. Marilah kita kerjakan itu juga semata-mata untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salomo adalah seorang raja yang besar, yang terpandang. Nah, salah satu keberhasilannya, terkenalnya Salomo adalah ketika dia memiliki hikmat dari Allah, sehingga dia dapat memberikan pendampingan-pendampingan, menyelesaikan kesulitan-kesulitan umat Allah yang berkeadilan. Sehingga ketika umat datang kepadanya, dia dapat memutuskan sesuai dengan kehendak Allah. Ini menjadi penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip berkeadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan bagi kita tidak hanya sekedar bagaimana hidup kita dipuaskan. Tetapi dengan kepuasan hidup kita, orang lain juga menikmati dampak dari kepuasan itu sendiri. Maka dengan demikian menjadi keadilan atau keadilan Tuhan itu wajib dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana permohonan yang disampaikan oleh pemazmur, dalam melakukan aktivitas keadilan itu menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu tanggung jawab yang besar bagi kita yang percaya kepada Kristus. Dalam kita bertindak, dalam kita beraktivitas, jangan abaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita punya prinsip berkeadilan, maka Tuhan sedang dimuliakan di dalam hidup kita. Itu sebabnya bagaimana permohonan daripada pemazmur di dalam ayat yang ketiga. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Itulah harapan terbesar daripada pemazmur. Demikian itu menjadi harapan kita.
agar orang-orang yang ada di sekitar kita menikmati damai sejahtera, dan kita membawa kebenaran bagi mereka yang tidak percaya atau tidak mengenal Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kemuliaan dan kebesaran-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.